Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis regresi linier, inflasi, investasi, nilai tukar, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Di kelompok 6 ada 5 anggota yang terdiri dari Jeremia Susanto, Karisa Harvani, saya sendiri Muhammad Regi Abdi Putra Amanta, Vita Anggraini, dan juga Tobias David Manogari. Kemudian untuk latar belakang, apa sih alasan kami memilih topik ini, yaitu analisis regresi linier, inflasi, investasi, nilai tukar, dan juga tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, karena ekonomi merupakan aspek penting untuk kemajuan suatu bangsa dan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi harapan setiap bangsa tentunya. Inflasi, investasi, nilai tukar, dan tenaga kerja diperkirakan memiliki hubungan dalam peningkatan ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya ada regresi linear sederhana. Apa sih regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, analisis regresi adalah teknik statistik untuk pemodelan dan investigasi hubungan dua atau lebih variabel. Nah, analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan regresi yang menjelaskan hubungan antara satu variabel tak bebas, yaitu Y, dengan dua atau lebih variabel bebas, yaitu X1, X2, hingga Xn. Nah, analisis regresi berganda bertujuan untuk mencari tahu signifikan pengaruh variabel prediktor, yaitu X, terhadap variabel dependen, yaitu Y. Nah, selanjutnya di sini ada galat baku residual. Di sini kita dapat melihat rumusannya dan di sampingnya ada keterangan, yaitu P nomor prediksi, N total, SSR adalah regresi jumlah kuadrat. Galat baku residual didefinisikan sebagai standar deviasi dari error. Semakin kecil galat baku residual yang didapat, maka prediksinya akan semakin baik. Model regresi linear, di sini ada linear sederhana dan juga linear berganda. Untuk rumus linear sederhana yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah B1 X dan ditambah epsilon. Dan untuk Y itu sama dengan variabel terikat dan X sebagai variabel bebas, beta 0 sebagai konstanta atau nilai slope, dan beta 1 itu koefisien regresi atau intercept. Dan juga untuk linear berganda rumusnya itu Y sama dengan beta 0 ditambah B1X1 ditambah beta 2X2 ditambah sampai beta X atau beta K sampai XK, dan juga ditambah dengan epsilon 0. Dan untuk mencari koefisien regresi pada regresi linear berganda harus mempertimbangkan pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas yang ada. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini ada grafik scatter plot dan regresi linear sederhana. Untuk analisis grafik menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa saat tingkat inflasi naik, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dan begitu pun juga dengan sebaliknya. Dan untuk regresi linear berganda di sini ada dua tabel yaitu variabel dan koefisien. Dan untuk intercept dengan koefisien minus 19,08, dan inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 1,04%. Dan juga investasi ini berpengaruh positif dengan koefisien 0,000099%. Sementara nilai tukar berpengaruh negatif dengan koefisien minus 0,003. Dan untuk tenaga kerja berpengaruh positif dengan koefisien 0,0001 terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil perhitungan matriks, didapatkan bahwa nilai koefisien dari inflasi adalah 1,0428442740. Artinya, jika inflasi meningkat satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga sebesar 1,0428442740%. Nilai tersebut didapatkan bila diasumsikan bahwa variabel lain bernilai konstan atau tetap. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien variabel investasi sebesar 0,0000000099 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, bila investasi meningkat satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi pun akan naik 0,0000000099%. Hal tersebut didapatkan dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan. Di sini saya juga akan menjelaskan pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien variabel nilai tukar bernilai sebesar minus 0,0003283580, yang mana berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika variabel nilai tukar meningkat sebesar satu satuan, maka untuk pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar minus 0,0003283580. Perlu diperhatikan bahwa variabel lain diasumsikan tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana tenaga kerja sendiri di sini sebagai variabel keempat, sebagai X-nya, di mana di sini memiliki koefisien variabelnya adalah 1,720 pangkat 10 min 6, yang mana nilai tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun sangat kecil. Nah, bila variabel tenaga kerja sendiri ini naik sebanyak satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak positif dengan meningkatnya sebesar jumlah yang sama. Jadi kalau misalkan naik satu orang, kemungkinan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,0000001720. Tapi diasumsikan bahwa variabel-variabel yang lain bernilai tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis tadi. Kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Di sini kita dapat membaca juga berdasarkan analisis yang dilakukan regresi linear pada variabel kita memiliki 5 variabel. Satu variabel Y berupa pertumbuhan ekonomi, 4 variabel X yang mana itu berisi inflasi, terus investasi, nilai tukar, dan tenaga kerja. Dan dari analisis yang sudah kita lihat di slide-slide sebelumnya, bahwasannya inflasi memiliki koefisien 1, namun dari Galatnya memiliki koefisien 0,7, di mana itu dapat dikatakan bahwa memiliki error yang cukup besar. Jadi tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa inflasi memiliki signifikan yang besar. Dan juga untuk dari variabel nilai tukar ini berpengaruh negatif untuk peningkatan pertumbuhan negara.